datang di Hermes Cafe, channelnya para pemikir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hermes Cafe, channelnya para pemikir. Bersama saya Usna Tastia dan Bapak Musin Jamil. Apa kabar Pak Musin? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Semoga sehat selalu. Ya. Ya, sahabat cendekia, kali ini kita akan bahas tentang Habermas, sosok filsuf dari Jerman. Tidak ada prasangka yang lebih buruk, karena dengan prasangka kita bisa memahami dan berpikir. Ya, 3 kritik Habermas kepada Gadamer nih Pak Musin. Ya. Pertama tentang prasangka, ini menarik. Yang kedua rehabilitasi dari prasangka itu sendiri, dan yang terakhir yakni persetujuan dengan tradisi. Nah, ini yang menarik kritiknya, gimana Pak Musin? Ya, memang pemikiran Habermas itu salah satu poin pentingnya adalah dilandasi oleh kritik terhadap pemikir sebelumnya, terutama Gadamer ya. Di Gadamer kita tahu dia mengatakan bahwa presupposisi itu diperlukan dalam rangka memahami, dan presupposisi yang paling penting itu adalah presupposisi yang lahir dari tradisi, dan yang kedua adalah dari presupposisi epistemis ya. Jadi ada 2 hal yang menjadi pembentuk presupposisi seseorang dalam memahami suatu teks, yaitu tradisi dan ilmu pengetahuan. Nah, dengan begitu maka tradisi menjadi sesuatu yang menentukan proses pemahaman, kata Gadamer seperti itu. Nah, ini yang kemudian dikritik oleh Habermas, bahwa kita bukan hanya bisa menggunakan tradisi, tapi kita juga bisa memutus dengan tradisi, putus dengan tradisi. Kenapa begitu? Karena setiap manusia punya daya kritis. Dari dalam proses pemahaman itu yang terjadi adalah satu proses di mana subjek itu menangkap sesuatu, dan dalam proses pemahaman itu terjadi apa yang disebut dengan daya refleksi. Jadi ada proses refleksi, dan dengan refleksi itulah kemudian, apalagi refleksinya adalah refleksi kritis, maka bisa terjadi satu proses pemutusan antara tradisi dengan pemahaman. Nah, ini yang disampaikan oleh Habermas sebagai bagian dari kritik penting dia terhadap Gadamer. Itu yang pertama. Yang kedua tadi mengenai rehabilitasi prasangka. Kalau dan kemudian Gadamer mengatakan melalui konsep rehabilitasi prasangka itu kemudian Gadamer kan menyebutnya sebagai prasangka yang legitim. Prasangka yang legitim. Kalau tradisi adalah sesuatu yang mengikat dan orang tidak bisa lepas dari tradisi, maka kata Habermas kalau begitu ya tidak ada dong prasangka yang legitim, kira-kira begitu. Karena pemahaman lahir dari prasangka, dan prasangka terikat oleh tradisi, maka berarti pemahaman adalah lahir dari tradisi, maka tidak ada pemahaman sungguhnya. Kalau tidak ada pemahaman, berarti kan tidak ada prasangka yang legitim, pemahaman yang lahir dari prasangka. Dengan kata lain, dengan mengakui tradisi sebagai pembentuk prasangka dan sangat berpengaruh secara dominan dalam cara orang memahami, maka kata Gadamer berarti tidak ada prasangka yang legitim. Nah, kata Gadamer, karena sesungguhnya kita bisa melakukan proses pemutusan terhadap tradisi melalui daya refleksi. Sebenarnya prasangka yang legitim itu apa? Kalau Gadamer kan menyebutnya sebagai prasangka epistemologis ya. Jadi sesuatu yang presupposisi atau prasangka yang dibentuk oleh cara kita secara metodologis memegang prinsip-prinsip metode tertentu. Nah, itu kan oleh Gadamer yang sebagai presupposisi semacam ini adalah presupposisi yang sah digunakan untuk memahami sesuatu. Nah, bagaimana membedakan antara prasangka yang tidak terikat oleh tradisi dan yang tidak terikat, yang terikat? Karena kemarin kan kalau Gadamer sudah mengatakan manusia punya kesadaran atas sejarah, dan manusia memiliki kesadaran di dalam sejarah. Dengan 2 hal itu kemudian manusia bisa memiliki pemahaman yang baik ya, atau dengan kata lain melalui historisisme itu orang bisa memiliki pemahaman yang baik tentang sesuatu. Nah, kata Gadamer ya tidak bisa. Sebenarnya yang terjadi adalah satu proses upaya manusia untuk merefleksikan sesuatu. Dari daya refleksi itulah kemudian muncul pemahaman, sehingga
bukan dari Sejarah. apa yang disebut sebagai prasangka legitim gitu. Bukan dari pasangan legitim. Iya, iya. Ya, ya. Tapi dia kritis manusia kira-kira. Oke, kemudian kita beranjak ke Habermas itu punya ini problem komunikasi intersubjektif. Ya. Ini yang menarik dari Ya. Habermas nih, Pak. Jadi gini, memang Habermas itu berbeda dengan tokoh-tokoh lain yang berusaha untuk menjadikan hermeneutika sebagai cara untuk mengungkapkan makna objektif. Ya. Nah, Habermas itu berkeinginan menjadikan hermeneutika sebagai cara penulis untuk menyadari, memahami tulisannya. Ini kan menarik sekali, jadi beda sekali. Iya. Jadi Habermas menyebutnya sebagai pemahaman adalah satu proses penggunaan bahasa yang harus disadari. Dalam proses penggunaan bahasa itu ada relasi kuasa. Nah, proses pemahaman semacam ini itu meniscayakan orang agar memiliki daya kritis, agar bisa menyadari betul akan apa yang diucapkannya. Jadi ketika kita menggunakan bahasa, sesungguhnya di dalamnya itu sudah beroperasi apa disebut dengan kuasa, karena bahasa itu dan penggunaannya itu ditentukan oleh kuasa, oleh power, bisa berupa pasar, bisa berupa sistem politik, bisa berupa organisasi, kelompok-kelompok menekan. Jadi kita itu menggunakan bahasa sudah disesuaikan dengan relasi kuasa yang terjadi di sekitar kita. Nah, maka ketika seseorang mengungkapkan sesuatu harus menyadari bahwa ada power yang beroperasi dalam komunikasi kita. Ya, jadi ada tiga level apa yang harus disadari dalam proses komunikasi. Pertama adalah pada level simbol, pada level simbolis. Ini juga pada level simbolis bahasa juga merupakan hasil dari konvensi kan. Maka karena hasil dari konvensi maka beroperasi satu sistem sosial yang menghasilkan bahasa. Yang kedua pada level linguistic game, proses komunikasi itu juga terjadi relasi kuasa. Kalau Anda ngomong dengan saya yakin akan berbeda ketika Anda ngomong dengan adik Anda. Karena kita punya power relation yang berbeda-beda, punya hubungan relasi kuasa yang berbeda, gitu kan? Saya lebih dominatif kepada Anda lebih dominatif dengan adik Anda. Maka ketika Anda melakukan proses komunikasi akan melakukan komunikasi dengan saya yang berbeda. Dan yang ketiga pada level komunikasi sebagai satu keseluruhan sistem sosial. Jadi setiap kelompok masyarakat itu memiliki cara-cara atau moda komunikasi yang berbeda-beda, dan itu juga menentukan cara orang untuk berkomunikasi. Nah, inilah yang khas dari Habermas. Oleh karena itu kemudian Habermas merumuskan satu prinsip bahwa kalau kita ingin menghasilkan kebenaran dalam proses komunikasi, maka harus dilakukan melalui komunikasi intersubjektif, ya, di mana proses dominasi relasi kuasa itu harus hilang sedemikian rupa. Jadi kalau Anda berkomunikasi dengan saya, kalau ingin mengungkapkan kebenaran, maka mestinya harus menghilangkan proses dominasi dalam proses komunikasi. Yang harus dilakukan adalah proses interaksi, ya, proses komunikasi intersubjektif. Anda sebagai subjek, saya sebagai subjek yang mengungkapkan kebenaran, hasil interaksi intersubjektif inilah, komunikasi intersubjektif inilah yang mengungkapkan kebenaran. Kalau yang terjadi adalah proses dominasi dalam relasi kuasa, yang terjadi adalah proses komunikasi, maka yang terjadi bukan pengungkapan benar. Kira-kira itu. Ini tantangannya menarik sekali nih. Dan kehidupan sehari juga kita sering kayak gini, Pak. Jadi kita terkadang diskusi sama teman atau mungkin sama dosen, pasti ada hal yang harusnya kita melepaskan dominasi tadi. Sehingga kita bisa bertemu antara subjek dan objek, kita bisa fokus sama apa yang kita bahas dan menghasilkan kebenaran. Cuman banyak nih masyarakat yang masih terkadang menggunakan dominasi. Ya, karena tadi ada tiga sistem, ada tiga proses dominasi dalam sistem komunikasi kita, ya. Di tingkat simbol, misalkan bahasa itu ada hasil konvensi. Di tingkat linguistic game ditentukan oleh relasi antara orang yang sedang berkomunikasi. Dan secara keseluruhan ditentukan oleh sistem sosial yang berlaku. Memang itu harus yang penting ada kesadaran reflektif tentang itu yang pertama. Yang kedua, proses rekonstruksi kebenaran dalam proses komunikasi, terutama dalam hal memahami, itu harus dilakukan dengan dua hal. Yang pertama adalah proses rekonstruksi makna, yang kedua adalah proses analisis. Jadi hermeneutik ini yang beda dari Habermas. Habermas menghendaki bahwa proses pemahaman hermeneutis itu harus menghendaki dua proses sekaligus, ya, dua cara sekaligus. Yang pertama adalah rekonstruksi, yang kedua adalah analitis. Jadi tidak bisa dipisahkan antara analitis dan rekonstruksi. Nah, kalau Anda membaca teks, misalkan yang harus dilakukan itu adalah melakukan bagaimana konstruksi dari teks itu yang pertama.
Tapi jangan lupa ada setting, ada sistem, ada relasi kuasa yang membangun teks itu. Nah, dalam proses analisis itu kemudian Haber Mas menawarkan dua cara. Yang pertama adalah melakukan analisis kritis dengan pendekatan psikoanalisis kan. Jadi melalui pendekatan psikoanalisis sehingga setiap teks yang kita baca dipahami dari sudut apa sih sesungguhnya menjadi interest subjektif dari sang pengarang itu. Yang kedua adalah kritik ideologi. Jadi yang ini adalah warisan dari Marx. Jadi kalau Anda membaca teks jangan lupa dekati secara psikoanalisis, ya. Yang kedua dekati dengan kritik ideologi. Dengan psikoanalisis maka Anda akan mengetahui sebenarnya dorongan-dorongan kemanusiaan, dorongan-dorongan manusiawi apa yang menjadikan sebuah karya itu muncul. Jadi kemudian yang kedua menyangkut kritik ideologi, interest apa ya yang beroperasi dalam sebuah teks yang kita baca. Saya kira ini penting. Jadi pendekatan psikoanalisis dan pendekatan kritik ideologi yang kita lakukan oleh Haber Mas. Juga kasih contoh nih Pak, salah satu karya dari penulisnya mungkin biar ya, saya kira kita punya banyak hasanah ya. Jadi undang-undang yang kita sudah hari ini yang lagi ramai misalkan tentang undang-undang cipta kerja ya. Kita bisa melihat dari dua hal. Yang pertama dari segi siapa sih agensinya, siapa yang terlibat dalam proses penyusunan undang-undang cipta kerja itu. Mereka ini biasanya adalah orang-orang yang dianggap memiliki kepentingan terhadap terhadap undang-undang ini. Maka teks-teks yang muncul yang dihasilkan dari para penggagas itu jangan dikira netral. Itu mesti berinteraksi dengan kondisi-kondisi kebutuhan subjektif dari orang yang menulisnya. Tapi yang kedua adalah kritik ideologi. Ini sebenarnya sedang beroperasi ideologi apa? Neoliberalisme misalkan, pasar, ya, pro investasi asing dan sebagainya. Jadi dalam teks undang-undang yang kita bikin itu jangan lupa ada agensi-agensi yang kemudian dari pencermatan terhadap agensi itu kita bisa tahu di situ ada kepentingan subjektif dan juga ada beroperasinya interest tertentu, ideologi tertentu, entah itu pasar atau yang lain. Saya kira ini penting ya. Jadi setiap teks yang kita baca itu sangat berkemungkinan memiliki muatan-muatan dorongan-dorongan kepentingan pribadi dari sang pembuatnya, atau tadi di dalamnya beroperasi sistem ideologi tertentu dimasukkan dalam karya itu tanpa disadari, kira-kira tanpa disadari gitu. Terus kalau mengenai tadi netral ya Pak ya, tidak ada. Jadi karya itu sebetulnya adakah karya itu yang netral? Tadi tidak ada karya yang netral. Nah itu gimana? Maka yang dibutuhkan adalah daya kritis kita kan. Jadi kita harus bisa mempergunakan daya kritis kita dalam rangka memahami teks, sehingga antara kita bisa mengetahui apa sebenarnya makna teks dan apa sebenarnya interest subjektif dari sang pengarangnya, apa sebenarnya makna teks dan apa sebenarnya ideologi yang beroperasi dalam teks yang kita baca. Ya sebenarnya itu yang dimungkinkan. Nah dengan cara inilah kemudian memahami berfungsi untuk apa? Untuk membebaskan diri dari dominasi. Jadi kalau Anda membaca teks begitu saja tanpa pernah mencermati adanya aspek-aspek psikoanalisis maupun ideologi yang beroperasi, yang terjadi sebenarnya adalah proses dominasi oleh orang teks yang sedang Anda baca. Kalau Anda tidak menyadari itu ya, maka yang harus dilakukan proses memahami adalah satu proses membebaskan dari dominasi pembaca atau teks terhadap pembacanya. Atau kalau dalam proses komunikasi berarti proses memahami intersubjektif adalah satu proses membebaskan dominasi oleh subjek terhadap subjek yang lain. Ya. Ini penting. Jadi memahami adalah proses membebaskan ya, proses membebaskan satu proses kritis. Ya. Memahami adalah satu proses kritis membebaskan subjek dari dominasi. Ini saya kira yang penting di situ. Nah, dengan cara begitu kemudian bedakan dengan konsep yang lain. Jadi memahami tidak semata-mata memproduksi makna baru atau menghasilkan makna objektif sebagaimana hermeneutika sebelumnya, tapi proses memahami adalah satu proses pembebasan melalui daya kritis kita sehingga dominasi dalam hubungan intersubjektif tidak terjadi, dominasi teks terhadap kita yang baca tidak terjadi, atau sebaliknya dominasi kita terhadap teks tidak terjadi, karena yang terjadi adalah
satu proses refleksi kritis sehingga kita terbebas dari dominasi-dominasi dan beroperasinya impress dalam teks yang kita baca. Ini tantangan sekali. Iya. Memahami metode Habermas begitu menantang. Iya. Karena ternyata kita bisa larut ke dalam teks dan karya dari penulisnya, kita Iya. masuk kepada penulis terkadang, dan Iya. bahkan kita membaca dengan dominasi kita sendiri. Iya, Nah, betul. Nah itu kalau kita tidak menyadari ya, kalau kita Iya. tidak menyadari betapa kuatnya operasi impress dan ideologi dalam suatu teks yang kita baca, maka proses pembacaan bisa jadi adalah proses ideologisasi, proses indoktrinasi tanpa kita sadari. Kalau kita tidak menggunakan daya kritis kita, maka daya kritis reflektif itu dibutuhkan dalam proses pembacaan. Nah, di mana sang subjek berusaha untuk membebaskan diri dari dominasi ya, beroperasinya impress dan ideologi dalam teks yang kita baca. apakah ini termasuk hermeneutis kritis dari Habermas? Ya itulah yang makanya kemudian hermeneutikanya Habermas disebut dengan hermeneutika kritis kan, karena menekankan aspek satu proses komunikasi kritis. Buku dia yang sangat terkenal kan The Theory of Communicative Action. Jadi teori tindakan komunikatif yang dia tawarkan sebagai salah satu cara masyarakat manusia untuk membebaskan diri dari proses komunikasi yang bersifat dominatif. Maka yang harus dilakukan adalah tindakan komunikatif ya, bukan tindakan dominasi. Dengan cara apa? Dengan cara mengedepankan refleksi dan kritisisme ya, refleksi kritis dalam setiap interaksi subjektif. Kritisnya di sini ditekankan oleh Habermas. Ya. Kalau tentang konsep psikopatologi. Iya. Psikopatologi. Ya. Ya memang ada teks-teks yang teks normal dan teks yang tidak normal ya. Jadi dalam proses penyembuhan misalkan seseorang itu kan seorang psikiater itu kan biasanya mendapati tulisan-tulisan dari sang pasien yang bermacam-macam. Misalkan seorang pasien diminta untuk menarasikan mimpi ya, kemudian tulis hasil narasi dia tentang mimpi itu kan ada merupakan narasi yang tidak bisa dipahami oleh sang pembaca gitu. Maka yang dibutuhkan sesungguhnya dalam proses pembacaan seperti ini tidak semata-mata rekonstruksi teks kan. Kalau di rekonstruksi teksnya kita nggak mudeng itu. Yang dilakukan adalah analisis. Maka pembacaan terhadap teks semacam ini tidak semata-mata membutuhkan pemahaman atau verstehen, tapi juga membutuhkan penjelasan atau reclairen. Penjelasan begini. Kalau dulu kan Willem Delte itu kan mengatakan bahwa kebenaran diperoleh melalui proses verstehen, memahami seperti itu. Tapi ternyata ada teks-teks yang sulit dipahami. Maka kemudian kesulitan memahami teks itu kan harus dijelaskan kenapa teksnya seperti ini. Maka nanti bisa diketahui hubungan antara bentuk teks dengan kondisi kejiwaan sang pengarang, misalkan sang penulisnya, kondisi psikologis dari sang penulisnya. Nah ini berarti ada hubungan antara deskripsi tentang teks, kenyataan teks dengan latar belakang kenapa teksnya seperti ini. Nah, latar belakang kenapa teks seperti ini kan penjelasan. Yang dalam bahasa lain adalah analisis. Maka dalam hermeneutika untuk memahami teks-teks yang tidak normal, sekali lagi yang dibutuhkan bukan hanya rekonstruksi teks, karena teksnya sulit, tapi dalam penjelasan mengenai kenapa bisa muncul teks seperti ini. Berarti kan tidak dari teksnya, tapi dari orang yang menulisnya. Sakit sakit seperti apa, pengalaman trauma seperti apa sehingga menghasilkan teks seperti ini. Artinya memahami teks abnormal berarti membutuhkan verstehen sekaligus reclairen ya, penjelasan ilmiah, psikologis tentang teks-teks semacam ini mencerminkan kondisi-kondisi kejiwaan semacam apa, kira-kira gitu loh. Jadi tidak semata-mata rekonstruksi teks, tapi membutuhkan penjelasan tentang kondisi-kondisi kejiwaan orang yang menulisnya. Nah, berarti memahami teks abnormal sekali lagi membutuhkan verstehen sekaligus reclairen, memahami sekaligus menjelaskan sebab-sebabnya, kira-kira gitu. Oke, luar biasa sekali. Mungkin tips buat sahabat cendekia nih Pak Mas. Bagaimana kita bisa mengikut seperti hermeneutika kritis dari Habermas yang kita pasti tentu harus belajar banyak. Bagaimana kita memahami teks dan supaya tidak dominatif, seperti itu. Ya, saya kira warisan penting dari Habermas adalah yang pertama mengedepankan apa yang disebut sebagai daya kritis sebagai sesuatu yang sangat penting, vital bagi setiap subjek yang hendak melakukan proses pemahaman. Jadi ingat, kita harus memiliki daya kritis dan reflektif sehingga tidak terjebak oleh tradisi. Satu.
Yang kedua, yang tak kalah penting dari gagasnya Habermas adalah usaha untuk memahami makna itu harus disadari sebagai satu proses hubungan intersubjektif yang bersifat komunikatif ya. Jadi kebenaran itu hanya mungkin dipahami kalau terjadi hubungan intersubjektif ya, di mana para subjek itu berkomunikasi dan di dalamnya tidak terjadi proses dominasi. Jadi inilah yang bisa menjadikan orang untuk bisa objektif dalam memahami kenyataan. Jadi coba pastikan dalam setiap proses komunikasi itu ada kesadaran kemungkinan kita mendominasi orang lain atau sebaliknya kita didominasi oleh orang lain. Ya, itu saya kira penting ya, sehingga kita menghasilkan kebenaran yang tidak bias baik dari segi interest maupun dari segi beroperasinya ideologi. Yang terakhir saya kira yang tak kalah penting adalah proses komunikasi, proses pemahaman berarti adalah membangun daya kritis masing-masing subjek ya dalam komunikasi yang saling membangun. Jadi pemahaman itu tidak diberikan oleh subjek tertentu, tapi pemahaman atau kebenaran itu adalah hasil dari interaksi komunikasi intersubjektif dan sekali lagi dalam interaksi semacam itu maka dominasi diminimalisir. Yang terjadi adalah proses saling membangun kebenaran melalui daya kritis dan hubungan intersubjektif ya. Saya kira itu. Ya, terima kasih Bapak Husin. Sama-sama, terima kasih. Ya. Sekian sahabat Cendekia, sampai jumpa di episode berikutnya bersama saya Usman Tastia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.